K A F I R, kafir. Kata kafir pertama kali diucapkan oleh Nabi Musa, pemimpin bangsa Israel. Dan Alkitab, kitab suci umat Kristen, adalah yang pertama kali menulis kata kafir, yakni sejak 1400 tahun sebelum Masehi. Dan Alkitab mengungkapkan ada 4 pengertian tentang kata kafir. Pertama, kafir adalah tukang tenung atau seorang pemantra. Nabi Musa berkata dalam Ulangan 18 ayat 11, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Dalam bahasa Inggris King James Version dikatakan or a charmer or a consulter with familiar spirits or a wizard or a necromancer. Dalam bahasa Ibrani disebutkan Vekover Kafer, Veso El Of, Veyideoni El Hametim. Verkover itulah yang diartikan sebagai seorang kafir. Kitab Ulangan ini ditulis oleh Nabi Musa pada tahun 1410 sebelum Masehi. Kedua, kafir dalam Alkitab diartikan sebagai bukan orang Yahudi atau bukan umat Allah. Nabi Musa menulis dalam Bilangan 23 ayat 9, sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Bahasa Inggris King James Version, for from the top of the rock I see him, and from the hills I behold him. Look, the people shall dwell alone, and shall not be reckoned among the nation. Bahasa Ibrani, Kemeros, Surim, Umi Gefaot, Asurenu, Hen Am Levadat, Yiskon Ufagoim, Lo Yitkashaf. Kata goyim itu adalah kafir, dalam arti bukan umat Allah atau di luar bangsa Israel. Ketiga, kafir menurut Alkitab adalah di luar umat Kristen. Galatia 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ini adalah surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada umat Kristen di Galatia. Orang Galatia bukan orang Yahudi, tapi mereka sudah menjadi Kristen. Dan kalau Kristen tapi bukan Yahudi, mereka bukan orang kafir lagi, tetapi umat kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, tadinya orang kafir yang hidup dalam kegelapan telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Keempat, kafir menurut Alkitab adalah kata untuk menghina dan menghujat orang lain. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 22, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Jadi, mengatai orang sebagai kafir selain dilarang oleh Tuhan, juga dilarang oleh agama. Dan itulah 4 makna kata kafir yang ada dalam Alkitab. Yakni pertama, kafir adalah orang yang melakukan praktek pertenungan atau peramalan. Yang kedua, kafir menunjuk kepada orang-orang di luar bangsa Israel pada zaman dahulu kala. Dan ketiga, kafir adalah orang-orang di luar umat Kristen. Dan keempat, kafir adalah kata untuk merendahkan dan menghujat orang lain.
Dan apakah arti kafir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut kbbi.web.id, kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Rasulnya di sini maksudnya Nabi Muhammad. Kafir harbi adalah orang kafir yang mengganggu dan mengacau keselamatan Islam sehingga wajib diperangi. Kafir muahid adalah orang kafir yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam bahwa mereka tidak akan menyerang atau bermusuhan dengan umat Islam selama perjanjian berlaku. Dan kafir simi adalah orang kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam dengan kewajiban membayar pajak bagi yang mampu. Ini mengerikan dan berbahaya. Kalau di luar Islam dianggap kafir dan mengandung ancaman-ancaman, maka sudah selayaknya kata kafir dalam KBBI harus direvisi ulang. Karena bukan hanya Islam, Kristen pun mempunyai pengertian yang berbeda tentang kafir. Bahkan 1400 tahun sebelum Masehi, Alkitab sudah menulis tentang kafir. Seharusnya KBBI tidak hanya mencantumkan kata kafir dari versi Islam, tetapi juga dari versi Kristen. Atau bisa juga dari pandangan agama lain, karena setiap pemeluk agama berpikir bahwa di luar agamanya juga adalah kafir bagi dia. Kalau KBBI hanya menulis kata kafir dari versi Islam, maka KBBI sudah menjadi buku agama, bukan lagi buku pendidikan. Itu sebabnya kata kafir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI perlu direvisi. Kalau tidak, kata kafir dapat dijadikan alat untuk melakukan diskriminasi, intimidasi, penghujatan dan penghinaan kepada kelompok agama lain, yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).